Merdeka! 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 Salam budaya, salam rahayu. Sugeng rahayu buat para penggemar budaya seni, khususnya wayang kulit dimanapun Anda berada. Semoga selalu diberi kelimpahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berikut saya akan membacakan dan menceritakan sebuah artikel tentang sejarah dalang yang terlibat dalam kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Judul artikelnya adalah Sejarah 3 Dalang yang ikut berjuang menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Selalu dukung channel Heru Nugroho Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Simak video berikut ini. Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya berkutat pada kisah pertempuran yang terjadi di masa lalu saja. Ada juga kisah dari orang-orang kecil yang turut berjuang dengan cara mereka masing-masing untuk mempertahankan momentum ini. Salah satu kisah dari orang-orang kecil tersebut bisa kawan simak dari artikel yang pernah diterbitkan di Surat Kabar Nasional edisi 15 Agustus 1959. Dalam artikel tersebut dikisahkan tentang 3 orang dalang yang memiliki caranya tersendiri untuk berjuang dalam merebut Hari Kemerdekaan Indonesia tersebut. Perjuangan dari ketiga dalang ini tidak angkat senjata seperti pasukan tentara pada umumnya. Namun, mereka berjuang dengan cara dan kemampuan yang dimiliki masing-masing. Lantas bagaimana kisah dari ketiga dalang yang turut berjuang dalam mempertahankan Hari Kemerdekaan Indonesia tersebut? Dalang Penerangan, Dalang Banteng, dan Dalang Jenggot. Dikutip dari artikel, kalau Dalang Berjanju Taliwondo yang terbit di Surat Kabar Nasional edisi 15 Agustus 1959, kisah dari ketiga dalang ini disampaikan oleh Harjo Satoto, salah seorang pengawal dalang pada waktu itu. Ketiga dalang yang turut berjuang dalam mempertahankan Hari Kemerdekaan Indonesia tersebut adalah Dalang Penerangan, Dalang Banteng, dan Dalang Jenggot. Ketiga nama tersebut tentu bukanlah nama asli dari sang dalang. Dalang Penerangan merupakan panggilan yang disematkan kepada Ki Slamet yang waktu itu juga menjadi carik di Desa Tanggung, Semarang. Sementara itu, Dalang Banteng merupakan gelar yang disematkan kepada Ki Jotot Jarito. Terakhir, Dalang Jenggot merupakan julukan yang diberikan kepada Ki Susilo Atmojo. Dari ketiga dalang tersebut, hanya Dalang Jenggot yang tergabung dalam pasukan tentara pada waktu itu. Hal ini membuat dirinya juga dikenal dengan nama Dalang Tentara. Ketiga dalang ini beroperasi di daerah Jawa Tengah. Dalang Penerangan lebih banyak tampil di daerah Gundih dan Grobogan. Di sisi lain, Dalang Banteng lebih banyak tampil di daerah Sumberlawang dan Simowalen. Sementara itu, Dalang Jenggot lebih banyak tampil di daerah Sulursari, Kradenan, dan Semarang. Kisah tiga dalang dalam mempertahankan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ketiga dalang ini memiliki caranya tersendiri dalam memperjuangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Alih-alih mengangkat senjata secara langsung, ketiga dalang ini menyampaikan pesan-pesan perjuangan lewat penampilan mereka masing-masing. Hal ini juga berlaku bagi Dalang Jenggot. Meskipun tergabung dalam pasukan tentara, tugas utamanya justru lebih banyak pada malam hari, lewat mendalang dan menyampaikan pesan-pesan perjuangan untuk membangkitkan semangat rakyat. Situasi yang sama juga
dilakukan oleh kedua dalang lain dalam pementasannya. Tidak jarang, ketiga dalang tersebut, utamanya Dalang Jenggot, sering menyampaikan pidato di akhir pementasannya. Pidato ini berisi pesan-pesan perjuangan yang disampaikan kepada masyarakat yang hadir menonton. Tidak hanya itu, akhir pidato dari Dalang Jenggot sering ditutup dengan pekikan merdeka sebanyak 3 kali bersama semua masyarakat yang menyaksikan. Meskipun menyampaikan pesan perjuangan lewat penampilan wayang, bukan berarti cara yang ditempuh oleh ketiga dalang ini berlangsung dengan mudah. Banyak cobaan yang dirasakan oleh Dalang Penerangan, Dalang Banteng, serta Dalang Jenggot untuk bisa tampil di berbagai daerah. Misalnya, akses ke setiap desa yang ada di waktu itu tidaklah sebagus seperti saat sekarang. Ada kalanya, ketiga dalang ini mesti menyeberangi sungai agar bisa sampai ke sebuah lokasi, sebab banyak jembatan yang roboh pada masa perjuangan tersebut. Hardjo Satoto dalam artikel tersebut menceritakan pernah suatu waktu Dalang Jenggot hampir menemui ajalnya dalam perjalanan tersebut. Pernah suatu kali rakit yang ditumpangi Dalang Jenggot terbalik akibat arus deras sungai yang diseberanginya. Dalang Jenggot yang tidak bisa berenang sempat terancam nyawanya akibat kejadian tersebut. Untungnya orang-orang yang ikut membersamainya sigap membantu, sehingga hal buruk tidak terjadi pada waktu itu. Di balik tantangan yang dihadapi, para dalang ini tetap memenuhi undangan untuk tampil di berbagai daerah. Bahkan, ada satu masa para dalang mesti tampil sebulan penuh dari satu desa ke desa lainnya. Namun, lewat cara inilah Dalang Penerangan, Dalang Banteng, serta Dalang Jenggot menyampaikan pesan-pesan serta semangat menyongsong Hari Kemerdekaan Indonesia kepada setiap masyarakat lewat penampilan mereka pada waktu itu. Kisah tiga dalang dalam mempertahankan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ketiga dalang ini memiliki caranya tersendiri dalam memperjuangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Alih-alih mengangkat senjata secara langsung, ketiga dalang ini menyampaikan pesan-pesan perjuangan lewat penampilan mereka masing-masing. Hal ini juga berlaku bagi Dalang Jenggot. Meskipun tergabung dalam pasukan tentara, tugas utamanya justru lebih banyak pada malam hari, lewat mendalang dan menyampaikan pesan-pesan perjuangan untuk membangkitkan semangat rakyat. Situasi yang sama juga dilakukan oleh kedua dalang lain dalam pementasannya. Tidak jarang, ketiga dalang tersebut, utamanya Dalang Jenggot, sering menyampaikan pidato di akhir pementasannya. Pidato ini berisi pesan-pesan perjuangan yang disampaikan kepada masyarakat yang hadir menonton. Tidak hanya itu, akhir pidato dari Dalang Jenggot sering ditutup dengan pekikan merdeka sebanyak 3 kali bersama semua masyarakat yang menyaksikan. Meskipun menyampaikan pesan perjuangan lewat penampilan wayang, bukan berarti cara yang ditempuh oleh ketiga dalang ini berlangsung dengan mudah. Banyak cobaan yang dirasakan oleh Dalang Penerangan, Dalang Banteng, serta Dalang Jenggot untuk bisa tampil di berbagai daerah. Misalnya, akses ke setiap desa yang ada di waktu itu tidaklah sebagus seperti saat sekarang. Ada kalanya, ketiga dalang ini mesti menyeberangi sungai agar bisa sampai ke sebuah lokasi, sebab banyak jembatan yang roboh pada masa perjuangan tersebut. Hardjo Satoto dalam artikel tersebut menceritakan pernah suatu waktu Dalang Jenggot hampir menemui ajalnya dalam perjalanan tersebut. Pernah suatu kali rakit yang ditumpangi Dalang Jenggot terbalik akibat arus deras sungai yang diseberanginya. Dalang Jenggot yang tidak bisa berenang sempat terancam nyawanya akibat kejadian tersebut. Untungnya orang-orang yang ikut membersamainya sigap membantu, sehingga hal buruk tidak terjadi pada waktu itu. Di balik tantangan yang dihadapi, para dalang ini tetap memenuhi undangan untuk tampil di berbagai daerah. Bahkan, ada satu masa para dalang mesti tampil sebulan penuh dari satu desa ke desa lainnya. Namun, lewat cara inilah Dalang Penerangan, Dalang Banteng, serta Dalang Jenggot menyampaikan pesan-pesan serta semangat menyongsong Hari Kemerdekaan Indonesia kepada setiap masyarakat lewat penampilan mereka pada waktu itu. Berdasarkan catatan sejarah dan arsip Surat Kabar Nasional,
terdapat kisah perjuangan unik menjelang kemerdekaan Indonesia sekitar tahun 1945 sampai 1949 yang melibatkan seni pertunjukan wayang. 3 dalang dari Jawa Tengah dikenal berperan aktif dalam mengobarkan semangat merdeka dan menyebarkan ideologi kemerdekaan melalui panggung budaya. Berikut adalah sejarah 3 dalang yang menyongsong Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalang Penerangan. Dalang ini berperan sebagai penyampai informasi dan propaganda kemerdekaan. Dalam pertunjukannya, ia menyelipkan pesan-pesan perjuangan, menerangkan makna kemerdekaan, dan membakar semangat rakyat untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Dalang Banteng. Istilah banteng merujuk pada simbol perlawanan dan keberanian, identik dengan simbol PNI atau semangat rakyat. Dalang ini membawakan lakon-lakon yang menggambarkan perjuangan melawan penjajah Belanda garis miring Jepang, mengibaratkan pejuang Indonesia sebagai ksatria yang gagah berani dan penjajah sebagai angkara murka yang harus diusir. Dalang Jenggot. Arsip sering menyebut pergerakan ini sebagai bagian dari strategi kebudayaan. Para dalang ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadikan wayang sebagai alat perjuangan, media komunikasi, untuk menumbuhkan jiwa patriotisme di pedesaan Jawa yang sulit dijangkau media massa saat itu. Peran ketiga dalang. Menyongsong kemerdekaan, media propaganda dan motivasi. Melalui cerita carangan, cerita gubahan yang disesuaikan, dalang mengobarkan semangat rakyat untuk melawan penjajah. Penyatu rakyat. Pementasan wayang kulit menjadi ajang perkumpulan rakyat untuk memperkuat persatuan. Transfer semangat kemerdekaan, mengubah nilai tontonan menjadi tuntunan perjuangan. Ketiga dalang tersebut menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak hanya menggunakan senjata, tetapi juga melalui seni budaya yang menyentuh hati rakyat.